Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Adi Gitana. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang tepuk edukatif untuk anak-anak. Iya. Secara singkat, mungkin bisa saya sampaikan bahwa tepuk edukatif itu terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah tepuk ikrar. Seperti apa tepuk ikrar? Nah, hari ini kita akan membedah 7 macam tepuk ikrar. Jenis ini akan bisa bertambah terus seiring kreativitas ayah bunda, para pendidik kreatif dimanapun berada, untuk menciptakan tepuk-tepuk yang baru. Nah, karakteristik tepuk ikrar itu adalah tepuk yang dilakukan oleh guru dan anak secara bersama-sama. Ya, bersama-sama itu secara berurutan sejak dari awal hingga akhir, baik melakukan tepuk maupun kata-kata yang kita sebut ikrar dalam tepuk ini. Kemudian jenis tepuk yang kedua adalah tepuk tanya jawab. Berbeda dengan tepuk ikrar, tepuk tanya jawab nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Ini adalah tepuk yang diperuntukkan bagi guru untuk mengecek kembali kemampuan daya serap anak-anak ketika menerima sebuah materi tertentu. Jadi fungsi tepuknya adalah untuk mengevaluasi kemampuan hafalan anak-anak terhadap materi-materi yang sudah disampaikan. Maka berbeda dengan tepuk ikrar yang harus dilakukan berurutan dari awal hingga akhir, tepuk tanya jawab ini bisa dilakukan secara acak. Urutannya boleh dibolak-balik dan seterusnya. Jenis tepuk yang ketiga adalah tepuk gabungan. Namanya tepuk gabungan. Tepuk ini adalah gabungan antara 2 tepuk sebelumnya. Ada bagian tertentu nanti yang kita lakukan seperti tepuk ikrar. Pada bagian yang lain, tepuknya kemudian berubah menjadi tepuk tanya jawab. Kemudian jenis tepuk yang keempat adalah tepuk berlagu. Ini tepuk yang banyak disukai oleh anak-anak ya, karena tepuknya menggunakan lagu. Jadi ciri khasnya sesuai dengan namanya tepuk berlagu. Tepuknya dilakukan dengan berlagu atau bernyanyi. Salah satu contoh tepuk berlagu yang sangat tua mungkin usianya ya di negeri ini adalah tepuk Sukahati. Saya pikir semua teman-teman, ayah bunda guru, para pendidik sudah tahu tepuk yang satu ini. Dulu sejak saya masih TK, guru-guru di TK sudah mengajarkan tepuk itu. Hingga sekarang tepuk itu masih bertahan dan disukai oleh anak-anak. Ya, tepuknya, bunyi tepuknya pasti sudah pada tahu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, pada kesempatan berikutnya nanti akan kita bahas ya tentang tepuk berlagu ini dengan berbagai contoh-contohnya. Lalu tepuk berikutnya adalah tepuk simbolik ya. Ini jenis tepuk yang kelima ya. Yang pertama tadi tepuk ikrar, kedua tepuk tanya jawab, yang ketiga tepuk gabungan, lalu tepuk berlagu, dan terakhir adalah tepuk simbolik. Tepuk simbolik ini paling berbeda dengan tepuk-tepuk yang lain. Ya, kalau tepuk yang lain biasanya tepuk itu dirangkai, dipadukan dengan kata-kata tertentu yang itu menjadi pertanyaan dan jawaban atau menjadi sebuah ikrar yang diucapkan bareng-bareng. Tapi pada tepuk simbolik ini tidak kita temukan kata-kata. Jadi tepuknya hadir secara mandiri menjadi simbol tertentu. Bisa simbol huruf barangkali, simbol angka, simbol kelompok tertentu, dan seterusnya. Contoh tepuk simbolik yang paling populer barangkali adalah tepuk pramuka. Jadi kalau kita sedang duduk, lalu dari kejauhan kita mendengar sayup-sayup ada suara anak-anak melakukan tepuk, kita pasti tahu itu tepuk pramuka. Ya, tepuk pramuka adalah salah satu contoh tepuk simbolik yang sangat populer. Oke, kembali. Hari ini kita akan membedah tepuk ikrar ya. Jadi tepuk ikrar tadi di awal sudah Kak Adi sampaikan. Tepuk ini adalah tepuk yang dilakukan sebagai bentuk pengungkapan ikrar antara murid-murid bersama dengan gurunya. Ya, oleh karenanya guru juga harus terlibat dari awal hingga akhir ketika melakukan tepuk ini ya. Salah satu contoh kita bedah satu persatu. Sekarang kita masuk tepuk ikrar yang pertama. Apa yang akan kita coba untuk pertama kali? Ya, Kak Adi memilih tepuk anak soleh. Ya,
Insya Allah sudah banyak teman-teman guru pendidik yang kenal tepuk ini. Alhamdulillah, tepuk anak soleh ini adalah salah satu karya saya. Dan tepuk ini sudah berumur cukup lama ya. Tepuk ini saya ciptakan tahun 1993. Jadi sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Dan sudah banyak dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, baik di TK, sekolah-sekolah, bahkan di tingkat yang lebih tinggi, di TK, ATPA, dan seterusnya. Bagaimana tepuknya? Kita coba lakukan bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, iya, itu adalah tepuk anak soleh. Tepuknya bisa dilakukan secara, ya, diberi variasi bolehlah ya. Jadi Kak Adi sering menemukan tepuk ini di beberapa tempat itu berbeda-beda ya. Intinya tetap sama, kata-katanya kebanyakan sama, tapi kemudian ada yang menambahkan di bagian akhir ya. Sempat tepuk ini juga dibicarakan sebagai tepuk yang kurang enak didengar ya, tepuk intoleran. Saya dulu sempat mendengar istilah itu ya. Dianggap tepuk ini intoleran karena ada beberapa teman yang menambahkan kata-kata di belakang, Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no ya. Padahal sebenarnya maksud mereka ini untuk penguatan bagi anak-anak Islam. Ya, Islam itu menjadi keniscayaan dan keharusan ya, kepastian yang harus diyakini ya. Sementara kekafiran atau kekufuran itu tidak boleh sedikit pun mampir. Maka kata-kata Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no, itu harusnya dilihat secara proporsional dalam bahasa agama. Yang menggunakan adalah komunitas teman-teman di TK, ATPA, sekolah-sekolah Islam, dan seterusnya. Saya pikir ini tidak bermaksud sama sekali untuk merendahkan kelompok yang lainnya. Oke, jadi pelaksanaan tepuk anak soleh ini bisa juga divariasikan dengan gerakan. Ada teman-teman kita yang mengajarkan itu disertai gerak visualisasi. Jadi misalnya ketika aku menunjuk dada gitu ya, jadi tepuk anak soleh, aku tunjuk dada ya, itu boleh. Kemudian setiap akan mengucapkan kalimat ikrar berikutnya selalu diselingi dengan tepuk 3. Anak soleh, rajin sholat pakai ya gerakan seperti sholat begitu ya. Kemudian rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, gitu ya. Silakan ayah bunda, para pendidik, kalau ingin memberikan variasi-variasi baru dalam setiap tepuk, saya pikir itu tidak jadi masalah. Yang penting ada kesepakatan dengan anak-anak sehingga tepuknya tetap bisa dilakukan dengan kompak ya. Sekali lagi kita lakukan yang tepuk anak soleh bareng-bareng ya. Silakan ikut Kak Adi semuanya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, iya, itu tepuk anak soleh. Berikutnya kita coba akan masuk tepuk ikrar yang kedua ya, masih tepuk ikrar ya. Jadi tepuk ikrar itu harus dilakukan berurutan, guru dan murid harus melakukannya bersama-sama ya. Jadi supaya tidak bingung, jangan dibolak-balik. Aku cinta Islam, nanti kacau ya. Tepuk ikrar yang kedua yang akan kita bahas adalah tepuk guru ya, tepuk guru. Seperti apa tepuknya? Ya, teman-teman bisa lihat teksnya pada layar monitor ya. Kita coba lakukan bareng-bareng. Sangat mudah dilakukan karena tepuknya hanya
pengungkapan ikrar diselingi dengan tepuk 3. Rata-rata tepuk ikrar seperti itu ya. Yang menjadi penguat adalah semangat guru membersamai murid sejak dari awal hingga akhir dan melakukannya berurutan. Kita coba bareng-bareng ya. Tepuk guru, guru, gudang ilmu, guru, mendidikku, guru, pahlawanku, guru Indonesia, cerdas, kreatif, ceria. Oke, itu tepuknya ya. Kalau dilakukan bareng-bareng pasti asik sebenarnya ya. Kalau sendirian memang bermain tepuk sendirian jadi kurang ramai ya, kurang meriah ya. Tapi saya berharap nanti teman-teman, sahabat pendidik, guru-guru dimanapun berada, bisa langsung mempraktekkan dengan anak-anak. Itu akan jauh lebih memberi semangat kepada mereka ya. Syukur-syukur kemudian didokumentasikan, diupload kembali, kemudian jangan lupa tag Kak Adi Kitana. Oke, itu tepuk guru. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke tepuk berikutnya, kita ulang sekali lagi tepuk guru ya. Tepuk guru, guru, gudang ilmu, guru, mendidikku, guru, pahlawanku, guru Indonesia, cerdas, kreatif, ceria. Ya, cerdas. Kenapa di sini ya? Ya, karena itu simbol kecerdasan ada di otak kita ya. Kemudian kreatif disimbolkan dengan kedua tangan kita. Maka cerdas kita pegang kanan kiri telinga kita. Kreatif kita genggam tangan sambil gerakkan mantap begitu ya. Ini simbol kreativitas adalah tangan kita yang selalu aktif berkarya. Dan yang ketiga tadi, ceria. Ceria itu berangkat dari dalam diri kita. Harusnya kemudian kita tularkan kepada sekelilingnya. Maka kita pegang dada kita, lalu gerakkan tangan kita keluar. Ceria. Oke, itu tepuk guru. Berikutnya kita akan coba masuk ke tepuk kasih sayang. Ini adalah jenis tepuk ikrar yang ketiga ya, tepuk kasih sayang. Silakan dilihat langsung teksnya di layar monitor. Kita akan praktekkan bareng-bareng seperti apa. Yuk ikuti Kak Adi. Tepuk kasih sayang, ucap salam, jabat tangan, bermaafan. Bantulah, berbagilah dengan teman agar tumbuh kasih sayang. Ya, itu tepuk kasih sayang ya. Kalau ini dilakukan bareng anak-anak, itu bisa dilakukan dua-dua berdekatan, kemudian agar tumbuh kasih sayang. Mereka kemudian berpelukan satu sama lain ya. Tentu saja dengan teman yang terdekat yang sudah janjian sebelumnya biasanya ya. Oke, sekali lagi kita lakukan tepuk kasih sayang bareng-bareng dengan Kak Adi ya. Tepuk kasih sayang, ucap salam, jabat tangan, bermaafan. Bantulah, berbagilah dengan teman agar tumbuh kasih sayang. Oke, itu tepuk kasih sayang ya. Tepuk ikrar jenis yang keberapa tadi? Sudah ketiga kayaknya ya. Kita masuk kemudian lanjutkan ke tepuk yang keempat ya. Masih masuk kategori tepuk ikrar. Tepuk yang keempat kali ini adalah tepuk tenang. Ya, tepuk tenang, atau ada beberapa yang menyebutnya menggunakan istilah tepuk diam. Ya, saya pikir pilihan bahasa kita saja yang paling nyaman dengan anak-anak, silahkan ya. Tepuk tenang ini fungsinya adalah, kalau kebanyakan tepuk fungsinya untuk membangun suasana keceriaan, kegembiraan. Tapi tepuk tenang ini punya fungsi yang lain. Apa itu? Tepuk tenang ini dilakukan untuk mengembalikan suasana tenang ya. Jadi kalau lainnya untuk mengembalikan suasana yang
lebih ceria begitu. Sebaliknya tepuk tenang ini justru, jadi ketika mungkin guru menghadapi situasi yang agak krodit begitu ya, agak kacau, dan butuh kembali membangun suasana kondusif yang lebih tenang dan konsentrasi anak-anak kembali tertuju kepada materi atau apa yang harus kita sampaikan, maka tepuk tenang ini bisa menjadi salah satu alternatif ya. Kita coba tepuknya seperti apa bareng-bareng dengan Kak Adi. Tepuk tenang bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. Tenang. Iya, secara sederhana seperti itu ya. Tapi di lapangan sekali lagi, karena guru-guru anak-anak itu adalah biasanya banyak sosok-sosok yang kreatif. Ini banyak dimodifikasi, ya, ditambahkan di sana sini atau dirubah bagian-bagian tertentu sehingga tepuknya menjadi semakin menyenangkan bagi anak-anak. Misalnya di bagian akhir ada yang menambahkan begini, maka aku harus tenang. Tenang, 2, 4. Iya, ya seperti itu boleh. Atau ada juga yang menambahkan, maka aku harus tenang. Tenang, sedakap mingkem cep. Nah, itu kalau orang-orang Jawa ya. Tapi apapun tambahan ya, saya pikir kalau ini ditujukan untuk membangun suasana yang lebih menyenangkan dengan anak-anak, ya ini tidak menjadi masalah ya. Bukan sesuatu perubahan yang dilarang seperti halnya dalam agama yang kita sebut dengan istilah bid'ah ya. Ini bukan sampai ke sana. Silakan boleh dirubah, diinovasi ya, ditambahkan di sana sini silakan. Prinsip ATM boleh dilakukan di sini ya. Amati, tiru, modifikasi. Membuat tepuk-tepuk baru bisa dilakukan dengan cara itu. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang berikutnya tepuk yang sudah keberapa Kak Adi agak lupa sampai ya. Kita masih masuk tepuk ikrar ya, kategori tepuk ikrar. Tepuk berikutnya adalah tepuk buku. Ya, tepuk buku ya. Seperti apa tepuknya? Kita coba lakukan bersama-sama seperti ini. Tepuk buku, cari ilmu lewat buku. Baca buku biar tahu. Tanpa buku aku malu. Dengan buku aku maju. Karena buku gudang ilmu. Iya, begitu tepuknya ya. Di belakang ada gitu ya. Biasanya kalau Kak Adi bersama anak-anak, itu kita rendahkan badan kita malahan ya. Jadi di bagian akhir, karena buku prok gudang ilmu. Itu anak-anak merendah, lalu Y-nya itu mereka melompat setinggi-tingginya ya. Gitu. Silakan dilakukan bersama anak-anak. Pasti ini akan menjadi tepuk yang menarik sambil kemudian mengedukasi kepada mereka ya. Tambahkan cerita-cerita betapa pentingnya kita membaca buku ya. Tepuk-tepuk yang lain saya pikir juga perlu mendapat penguatan dari guru tentang pesan-pesan utama yang ingin kita sampaikan melalui tepuk. Jadi namanya tepuk edukatif. Tepuk ini tidak sekedar digunakan untuk bermain ya, tapi sebenarnya ada materi-materi yang sangat positif, itu ditujukan untuk melakukan karakter building pada anak-anak kita ya. Maka ada bagusnya seorang pendidik, seorang guru ketika mengajak anak-anak bermain tepuk edukatif, itu pesan-pesan utama tepuknya tetap disampaikan ya. Dalam bentuk apa itu sangat sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Silakan. Baik, sekali lagi kita coba sebelum berpindah ke tepuk berikutnya, tepuk buku kita ulang sekali lagi, oke? Bareng-bareng dengan Kak Adi. Tepuk buku, cari ilmu lewat buku. Baca buku biar tahu. Tanpa buku aku malu. Dengan buku aku maju. Karena buku gudang ilmu.
hu, ye, gitu ya. Merendah sebentar hu-nya, lalu ye-nya anak-anak diajak lompat setinggi-tingginya. Itu pasti keren sekali ya. Baik, itu tadi tepuk buku. Berikutnya kita akan lanjut sebuah tepuk. Baik, tepuk berikutnya adalah tepuk jaya. Tepuk jaya ini masih masuk kategori tepuk ikrar ya. Tepuk ikrar yang keberapa tadi sudah gak lupa ya. Baik, kita langsung saja praktekkan tepuknya seperti apa. Tepuk jaya, I, S, L, A, M, Islam Jaya, Islam Jaya, Islam Jaya. Oke, itu tepuknya. Jadi tepuknya perlu Kak Adi tekankan ya. Tepuk ini sebenarnya tidak murni tepuk ikrar ya. Ada variasinya. Jadi tepuk ikrarnya itu pada pengucapan kata-kata Islam yang kemudian dieja huruf per huruf ya. I, S, L, A, M yang masing-masing dijeda dengan tepuk 3 seperti ciri khas tepuk ikrar yang lain ya. Ini masih masuk tepuk ikrar. Jadi murid dan guru melakukannya bersama-sama secara urut ya. Kemudian pas guru berteriak Islam, murid menjawab Jaya. Guru lagi Islam, murid menjawab lagi Jaya. Dan ketiga terakhir ini guru mengucapkan Islam, murid-murid biasanya menjawab lebih semangat dan lebih panjang Jaya. Ya, itu contoh tepuk jaya. Kalau tepuk ini kemudian dibuat modifikasi ya, di ATM kan, Anda cermati karakter tepuknya seperti apa, lalu tiru tepuknya, tapi kemudian dimodifikasi untuk menyampaikan konten-konten materi yang lain, tema-tema yang lain, itu bisa ya. Misalnya bisa juga makanan atau apapun itu dibuat tepuk semacam tepuk jaya ya. Makanan kesukaan ayah bunda apa misalnya, bakso misalnya ya. Tepuk bakso, B, A, K, S, O, bakso. Yes, yes, bakso. Ye, bakso. Aku suka misalnya ya. Itu contoh modifikasi ATM dari tepuk jaya menjadi tepuk bakso. Anda bisa bawa ke tema-tema yang lain secara mengasihkan. Oke? Itu tadi barusan kita lakukan bersama-sama tepuk jaya. Kita ulang sebelum kita meluncur ke tepuk yang lainnya. Boleh? Bareng-bareng dengan Kak Adi. Silakan. Tepuk jaya, I, S, L, A, M, Islam Jaya, Islam Jaya, Islam Jaya. Iya, itu tepuk jaya. Selanjutnya kita ke tepuk yang ketujuh. Kayaknya sudah ketujuh ya dari tepuk ikrar. Berarti kalau sudah ketujuh ini tepuk yang terakhir. Ya, tepuk ketujuh ya. Namanya adalah tepuk aku bisa. Semuanya pasti bisa ya. Nama tepuknya memang tepuk aku bisa. Seperti apa tepuknya? Kita langsung praktekkan bersama-sama. Tepuk aku bisa. Aku harus bisa. Kamu juga bisa. Kita pasti bisa. Kita semua anak pintar. Kita semua anak hebat. Kita semua pasti bisa. Oke. Tadi ada yang kelewat ya, harusnya ada tepuk. Jadi setiap sebelum kita bertanya, bagi seorang guru, kalau tepuk tanya jawab nantinya ya, atau sebelum kita menjawab, mengucapkan kata-kata ikrar, itu selalu didahului dengan tepuk
3 ya. Itu sekaligus menjadi ciri khas dari tepuk ikrar. Baik, itu tadi 7 tepuk edukatif untuk anak-anak yang masuk kategori tepuk ikrar. Sampai jumpa lagi pada pembahasan tepuk yang lainnya. Kita nanti akan ketemu pada episode berikutnya, beberapa contoh-contoh tepuk tanya jawab. Jumpa lagi, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.